Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita dapat diberikan kesehatan, rahmat karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam terang benderang seperti saat ini, di alam teknologi kemodernan yang kita rasakan saat ini. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan cara penggunaan Proctor Browser yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan simulasi gladi maupun ANBK 2023 oleh Proctor sekolah yang bersangkutan. Pertama-tama, terlebih dahulu kita download aplikasi Proctor Browser untuk moda daring mandiri di akun ANBK 2023. Posisi download berkas di sini di preview. Kita download dengan sebelumnya melihat spek dari komputer yang kita miliki. Berapa bit dari window yang terinstal di komputer kita. Khusus untuk daring itu Proctor Browser-nya yang ini. Oke, sebelum kita melangkah untuk mendownload, kita lihat dulu versi dari window yang kita gunakan. Itu ada macam cara. Di sini saya akan mencoba dari The Explorer saja. Bisa kita gunakan di this PC. Di this PC, klik mouse kanan, Properties. Di Properties itu bisa ditampilkan spek dari penggunaan komputer atau laptop kita, yaitu penggunaan sistem Windows-nya menggunakan 64 bit. Di sini saya menggunakan laptop 64 bit 8 GB. Intel Core 3. Oke, sudah kita ketahui, maka kita bisa mendownload di akun ANBK yang kita gunakan ini. Yang ini 64 bit Proctor Browser. Kebenaran saya sudah mendownload dan sudah saya simpan. Ini Proctor Browser. Selanjutnya kita bisa ekstrak. Oke, sebelum itu, sebelum melakukan ekstrak, kita cek dulu dari antivirus dan juga freeware kita masih aktif atau tidak. Caranya mudah, kita cari di control panel. Di control panel ada Windows Defender Freeware atau Security Maintain. Kita bisa klik di situ. Pertama kita ambil Security Maintain aja. Oke. Di Security Maintain itu kita nonaktifkan. Oke, maaf, ini kebenaran tadi nonaktif sebenarnya. Bagi yang keadaannya aktif, itu akan tampil seperti ini. Tinggal diklik Manager Provider, kita nonaktifkan. Di sini sudah tidak aktif, setting basic. Kasih setting, kita lihat di sini tidak aktif. Oke. Jadi kalau yang aktif tinggal dimatiin atau dimatikan. Kalau kita tidak mau ada Manager Notification, kita matikan semua notification-nya, diambil di aplikasi setting, dinonaktifkan biar tidak tampil di samping
kanan lagi. Biasanya samping kanan bagian bawah itu akan tampil pemberitahuan. Di sini ada change setting. Di change setting itu kita hanya tinggal turunkan ke bawah di not recommended. Oke. Selanjutnya ada change maintain tadi. Ini boleh network freeware masih tetap aktif, nggak masalah. Kita masuk lagi ke window defender. Di sini kita nonaktifkan di fitur off, nonaktifkan. Saya coba cek lagi maintain saya tadi aktif. Itu ya, kembali lagi untuk minta diaktifkan karena udah saya hapus tadi di network freeware. Oke, kalau sudah kita silang aman, keadaan aman. Kenapa antivirus harus dimatikan? Agar nantinya pada saat pengiriman data melalui komputer kita ke pusat, ke server pusat, atau mengambil data dari pusat ke komputer kita tidak terganggu dengan antivirus yang menjaga komputer kita maupun server pusat, yang nantinya akan memperlambat pengiriman data maupun mengambil data baik dari pusat maupun dari komputer kita. Oke, sudah saya ekstrak. Di sini tinggal diklik Proctor Browser. Setelah kita klik Proctor Browser, itu akan ada centang di sini semua. Selanjutnya run. Sekarang saya belum untuk run. Saya akan coba untuk menampilkan ini di depan agar nantinya akan pada saat saya ingin menampil atau mengaktifkan Proctor Browser tidak perlu membuka folder atau example explorer. Dan mouse kanan sign to desktop. Oke, saya ada. Ini saya silang dulu di sini, klik 2 kali. Tampil, tinggal tekan run karena udah diconteng semua. Jadi kalau tidak ada conteng seperti ini atau silang, itu dianggap komputer kita tidak mencukupi spesifikasinya, atau kalau seandainya tidak dicentang atau disilang internet, itu internet kita belum tersambung di internet sudah mencukupi. Tadi run udah, tinggal masuk IP dan password Proctor. Saya coba untuk pakai satu komputer Proctor SMP, izin. Untuk simulasi, untuk melihat komputer Proctor itu di menu simulasi komputer Proctor. Itu ID-nya ditampilin di sini dan juga passwordnya di sini. Baik, biasanya kalau untuk yang online di waktu saat akan melaksanakan akan ditampilkan password Proctor atau 1 hari sebelumnya. Copy situ, masukkan sini. Oke, sebelum saya masuk, saya mencoba memberitahukan untuk login siswa. Nantinya kita menggunakan kartu login yang ada di sini yang sebelumnya dicetak.
Ibu tinggal pilih data sekolahnya, pilihan ujiannya nanti. Oke, seperti ini misalnya contoh MTS, atau yang kalau ada yang menumpang bisa diganti di sini SD berapa, baru cetak. Ini ditampilkan. Untuk simulasi yang ditampilkan hanya nomor peserta atau nama, bukan nama siswa kita, tapi dummy, contoh. Hanya diberikan contoh nama peserta. Next, kita lanjut lagi. Sedangkan untuk melihat ID komputer proktor dan password saat melaksanakan gladi bersih maupun ANBK itu di asesmen nasional. Klik asesmen nasional, kita bisa ambil di komputer proktor. Di sini akan ditampilkan ID dan passwordnya pada saat mendekati kegiatan gladi bersih dan ANBK. Oke, sekarang kita coba masuk, sign in. Tampilan pertama kali atau beranda dari Proktor browser sekolah kita akan tampil seperti ini. Kalau belum dilaksanakan akan tampil ini saja, jumlah pesertanya tapi tanpa peserta. Sudah ada maka akan seperti ini, peserta ada yang sudah menyelesaikan. Atau peserta login akan ditampilkan jumlah peserta yang saat ini lagi login. Peserta mengerjakan tes kalau saat ini masih ada peserta tes sesuai hari dan sesinya. Oke, saya lanjut lagi di status peserta. Status peserta digunakan untuk melihat siapa saja peserta yang aktif dari siswa kita. Di sini bisa pilih status tes yang kita laksanakan, boleh selesai atau yang saat login. Saat ini lanjut klik. Saat ini tidak ada yang login, tapi yang sudah selesai tes tidak ada, yang belum mengerjakan atau sedang mengerjakan juga kosong. Terus status tes. Selanjutnya data peserta. Itu seluruh jumlah siswa yang aktif. Di sini ada pilih sesinya, kelompok tesnya, baru apply. Tuh. Kalau belum ada, kita pilih dulu kelompok tes, baru apply di situ. Jika tidak tampil, maka kita ambil daftar kelompok tes. Kelompok tes di sini kita pilih data nonaktif dari kelompok tes yang ada. Saya coba hari pertama, kelompok 1, apply. Oke, ini nonaktif semua. Untuk mengaktifkan ini, untuk mengaktifkan ini hanya tinggal klik di sini ke semuanya, ada centang, lalu aktifkan. Sebelum itu saya beritahukan, apabila ini tidak diaktifkan maka siswa tidak bisa kita mengaktifkan sign in nantinya. Oke, saya coba sign in. Yes, ini siswa yang aktifkan. Udah diaktifin di sini. Setelah aktif, siswa bisa masuk dengan menggunakan kartu atau user dan password yang ada di kartu login. Oke, daftar siswa yang aktif di sini. Kelompok tes berganti secara tidak langsung. Ini data kelompok tes yang ada. Selanjutnya status tes, apabila ada yang mengerjakan atau tidaknya.
kelompok tes untuk mengaktifkan siswa agar bisa masuk daftar login untuk melihat siswa mana yang aktif login saat ini. Saat ini kosong karena tidak ada yang login. Untuk mereset siswa itu apabila terjadi masalah pada exam klien siswa, maka kita klik salah satu data nama siswa yang akan direset. Tinggal diklik, ada di sini untuk centangnya di bagian ini nanti udah itu reset peserta. Setelah reset peserta, siswa bisa masuk kembali dari awal exam klien. Kegiatan atau selesai semua siswa melaksanakan tes, kita bisa masuk ke laporan pengolahan. Di laporan pengolahan kita memilih hari pelaksanaan yang akan dilaporkan. Misalnya hari pertama, hari kedua. Saya coba hari kedua, apply. Tampil jumlah siswa yang melaksanakan pekerjaan, yaitu isi nama proktor, pengawas, dan nama kepala sekolah. Lanjut cetak. Ini nantinya akan dijadikan arsip sekolah bersangkutan dan juga laporan ke dinas pendidikan. Jadi cetak kita sebanyak 3 lembar, 2 untuk dinas pendidikan, 1 untuk ditinggal di sekolah kita sebagai arsip sekolah. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya dalam penggunaan proktor browser di sekolah mandiri dengan menggunakan moda daring. Lebih kurang dan mohon maaf. Oke, sebelumnya kita nonaktifkan dulu sebelum saya tutup. Kita nonaktifkan untuk keluar dari exam browser. Kita logout. Setelah logout untuk keluar, itu tinggal tekan tombol start, akan tampil seperti ini. Tinggal kita silang. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam penjelasan penggunaan proktor browser untuk sekolah mandiri moda daring atau online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.